Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, kam min shaimin laisa lahu min siyamuhu illa ju' wal 'atas. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami selaku khatib selalu mengajak hadirin sekalian khususnya pribadi agar sama-sama terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan, takwa itu berasal dari huruf takwa itu sendiri, di mana takwa memiliki 4 huruf. Yang pertama ada huruf ta, yang kedua ada huruf qa, yang ketiga ada huruf wa, dan yang terakhir yang keempat ada huruf ya. Apa itu tanya, apa itu qanya, apa itu wanya, dan apa itu yanya, insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti takwa itu adalah takut. Takut itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ketika kita takut kepada binatang buas, ketika kita takut kepada ular yang berbisa, ular dan binatang kita jauhi. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haruslah kita dekati. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan tujuan daripada puasa. Setidaknya ada 3 poin yang dapat kita petik. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya-nya adalah harful nida, huruf panggilan untuk seluruh makhluk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih memiliki keimanan. Apakah imannya itu sudah tinggi atau imannya itu masih separuh atau bahkan imannya masih tipis, semua kena panggil oleh Allah. Kutiba alaikumus siyam. Poin yang pertama, wajibnya hukum puasa. Apa itu puasa hukumnya wajib? Dalam kitab usul fikih dikatakan ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa.
Dan poin yang kedua, kama kutiba 'alal ladina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kita juga melaksanakan yang namanya puasa. Tapi poin yang ketiga, yang mudah-mudahan semua telah kita dapatkan, ini merupakan tujuan 30 hari telah kita lalui berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita selalu terus-menerus berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi malam, semalaman kita mengucapkan takbir, membesarkan asma Allah, memuji Allah di dalam hati sanubari yang paling dalam. Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Dari timur ke barat, selatan ke utara, yang tua maupun yang muda, seluruh makhluk yang beragama Islam secara kompak, serempak, semua bertakbir, bertasbih, bertahmid, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi malam pun kita seramai sama-sama bersorak, bahkan dengan hal yang sangat luar biasa, keliling takbir. Ini merupakan tanda cinta kita, tanda membesarkan kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang sangat mulia ini, umat Islam di seluruh dunia setidaknya merasakan dua hal. Yang pertama merasakan bahagia, bangga, senang. Dan yang kedua merasakan sedih, merasakan kesedihan yang mendalam. Kenapa mereka merasakan senang? Karena hari ini adalah hari kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia. 1 bulan penuh berpuasa, 1 bulan penuh melawan diri, melawan hawa nafsu, menahan rasa lapar dan haus serta dahaga. Ini saatnya terbebas. Ini saatnya memakai baju baru, pakaian hari raya. Ini saatnya kita berbahagia. Lantas mengapa sebahagian umat Islam itu ada yang merasa sedih? Ternyata mereka merasa sedih karena tahun ini, di tahun yang sangat berbahagia ini, mereka mungkin tidak bertemu lagi dengan orang-orang tercinta. Karena di tahun sebelumnya orang-orang yang ada di sekeliling dengan mereka, orang-orang yang ada bersama di samping mereka, ternyata telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya orang-orang yang beriman, ini yang harus kita tanamkan dalam hati agar kita sama-sama bisa merasakan sedih yang satu ini. Sedih kenapa? Karena kita merasa amal ibadah kita masih sangat kurang. Mungkin tahajud kita masih kurang, mungkin tilawah Al-Quran kita masih kurang, mungkin ibadah-ibadah kita di bulan puasa masih kurang. Bulan puasa hari ini telah pergi meninggalkan kita. Pada hakikatnya bulan puasa di tahun depan akan datang kembali, akan hadir kembali. Pertanyaannya, apakah kita di tahun depan masih hidup? Apakah di tahun depan ketika Ramadan datang kembali, ketika bulan puasa hadir kembali, kita masih hadir dengan bulan puasa di tahun depan? Kalau dalam ilmu nahwu, ilmu kawakib, kitab Kawakibud Durriyah namanya, ini pertanyaan dikatakan sebagai pertanyaan istifham ingkari, pertanyaan yang tidak lagi perlu dijawab karena kita semua sudah pasti tahu jawabannya. Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan bahwasanya malaikatul maut, malaikat Israel, sang pencabut nyawa, tidak tahu kapan seseorang itu akan mati. Wajar jika manusia tidak tahu kapan seseorang itu akan pergi. Wajar jika hari ini kita tak tahu kapan anak, kapan istri, kapan suami, kapan sanak famili, kapan saudara-saudari kita yang berada di sekeliling kita akan dipanggil oleh Allah. Lantas bagaimana malaikatul maut, malaikat Israel mencabut nyawa seseorang?
kalau dia sendiri tak tahu kapan seseorang itu akan mati. Ternyata dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, ada sebuah pohon yang sangat besar di Sidratul Muntaha. Pohon tersebut saking besarnya, kalau ingin mengkelilingi membutuhkan waktu 700 tahun lamanya perjalanan. Yang setiap daunnya ternyata disitulah terletak nama manusia. Ketika nama tersebut, daun tersebut yang ada namanya jatuh, disitulah malaikat Israel akan tahu kapan seseorang itu akan dicabut nyawanya. Mari sejenak kita hadirkan pembayangan terhadap pohon di sekeliling kita. Yang namanya pohon belum tentu yang kuning, yang tua, yang sudah menguning yang pasti akan jatuh. Kadangkala yang masih muda, kadangkala yang masih pentil, kadangkala yang masih hijau pun bisa jatuh. Kurang lebih begitulah kehidupan kita. Jangankan mereka yang sudah berusia 63. Umumnya umat manusia, umat Rasulullah SAW umurnya adalah 63. Kalau ada yang berumur sampai 80 sampai bahkan 90, ini artinya Allah sudah kasih bonus kepada mereka. Jangankan mereka yang sudah mulai tua, bahkan yang masih muda, bahkan yang masih balita pun bisa saja Allah cabut nyawanya. Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini kita masih dapat berkumpul di sini? Kenapa hari ini kita masih dapat saling bertatap muka, saling berbicara, nanti saling meminta maaf? Bahkan kenapa hari ini khatib dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, masih dapat hadir di sini di hadapan hadirin sekalian? Itu semua karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu tidak ada salahnya kita meminta kepada Allah agar usia kita disampaikan oleh Allah, agar usia kita dipanjangkan oleh Allah, agar kita diberikan keberkahan usia, keberkahan umur, sehingga tahun depan Ramadan tetap kembali, tapi Ramadan ketika kembali kita masih tetap bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memperjelas berita ini dengan firman-Nya yang mulia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin, kullu diartikan setiap, nafsin diartikan setiap diri, setiap yang bernyawa, setiap nafsu. Dha'iqah, dha'iqah maknanya adalah merasakan. Setiap yang bisa merasakan sesuatu, setiap orang yang bisa merasakan sesuatu belum tentu punya kualitas rasa yang sama. Artinya setiap orang bisa merasakan sesuatu, tetapi tidak setiap yang bisa merasakan sesuatu itu punya kualitas rasa yang sama. Ada yang merasakan sakaratul maut begitu nikmat, sesuai dengan doanya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ibaratkan tidur besoknya ternyata sudah dalam kubur. Begitu bangun sudah di alam barzah. Tetapi ada juga yang merasakan sakaratul maut begitu menyakitkan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Merasakan koma, merasakan sakit yang sangat luar biasa. Seorang syekh terkenal dahulu pernah mengusir santri-santrinya. Ketika itu dia merasakan koma, merasakan sakitnya sakaratul maut. Ketika itu nyawanya hampir sampai gorok-gorok, hampir sampai di tenggorokan. Dan di situ santri-santrinya membisikkan, "Ya Syekh, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Syekhnya mengatakan, "Sana pergi, sana pergi." Santrinya pun bertanya-tanya kenapa gurunya mengatakan seperti itu. Ternyata tak lama setelah kejadian itu syekhnya pun sadar dan syekhnya mengumpulkan seluruh santri-santrinya. "Ketahuilah wahai santri-santriku," kata syekhnya, "ketika aku merasakan sakaratul maut,
Sesungguhnya penglihatanku diizinkan untuk melihat kejadian yang sangat luar biasa. Aku tak nampak kalian berada di sampingku. Aku tak nampak kalian berada di sisiku. Aku tak mendengarkan kalian sedang mengajariku, mentalkinkanku, membisikkanku. Tapi yang ku nampak hari itu adalah makhluk yang sangat mirip dengan orang tuaku. Makhluk yang telah lama meninggalkanku. Dia membawakan segelas air minuman yang sangat nikmat kurasa. Yang ketika itu aku merasakan haus yang sangat luar biasa. Saking hausnya, jikalau seandainya dikumpulkan satu dunia ini, seluruh air diteteskan, yang terasa hanya setetes. Ketika itu orang yang menyamar sebagai orang tuaku mengatakan, minumlah minuman ini, tapi akuilah bahwa yang di belakangku adalah Tuhan. Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah firman Allah yang terletak di surah Ad-Duha yang kita hafal ayatnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang di akhir itu lebih dipandang daripada yang di awal. Wal akhir, dan yang di akhir, khair artinya lebih baik. Makanya ketika ada orang yang bernama Khair, dia menamakan dirinya sebagai orang baik. Laka, bagi kita semua, minal ula, daripada yang di awal. Artinya kehidupan kita yang paling dipandang itu adalah yang di akhir. Ketika kita sering di dunia melantunkan bacaan-bacaan kalimat thayyibah, sering mengamalkan kalimat-kalimat yang berpotensi dapat kita ucapkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah." Barang siapa yang sanggup mengucapkan fi akhir hayatihi, di akhir hidupnya, di akhir kehidupannya, dapat mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Maka di saat akhir-akhir itu menjadi penentuan yang paling penentu. Kita bisa petik pelajaran di bulan suci Ramadan. Di awal 1 sampai 10 Ramadan ini puncak ramai-ramainya. Menghadiri masjid, menghadiri musola, tak muat dalam masjid, bahkan sampai di teras masjid. Tapi begitu memasuki akhir 10 daripada Ramadan, ternyata jamaah semakin berkurang. Yang tetap di dalam masjid, itulah orang-orang yang dipilih Allah. Kalau hari ini kita belum termasuk yang dipilih Allah, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan tahun depan kita dapat memeriahkan akhir daripada bulan suci Ramadan. Karena yang dipandang itu adalah yang di akhir. Itu kenapa tidak ada sejarahnya Lailatul Qadar turun di awal atau di pertengahan. Lailatul Qadar turun menjelang akhir Ramadan. Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dha'iqah maknanya merasakan. Khatib ulangi, setiap orang bisa merasakan sesuatu, tetapi tidak setiap yang bisa merasakan sesuatu itu punya rasa yang sama. Ada yang rasa-rasanya kematian begitu tak terduga, tiba-tiba sudah dipanggil oleh Allah, tiba-tiba sudah dicabut nyawanya, dipisahkan ruh dan jasadnya. Tapi ada juga yang rasa-rasanya kematian itu masih terasa 1 minggu sebelum kematiannya, 1 bulan bahkan sebelum kematiannya. Ternyata orang-orang yang bisa merasakan kematiannya itu juga adalah orang-orang pilihan. Orang yang bisa merasakan kematiannya itu 1 minggu bahkan 1 bulan sebelum datangnya kematian, mereka masih sempat mendatangi sanak famili, masih sempat mendatangi saudara-saudari, masih sempat meminta maaf kepada sesama, masih sempat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik tentunya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini saya yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat buat kita semua khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib tarik kesimpulan
Yang pertama, terus-menerus kita bersama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh, endingnya punya tujuan, yaitu adalah mencapai kategori la'allakum tattaqun, agar kita menjadi lebih bertakwa. Dan kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairuz zikir fahuwa zikrul maut. Sebaik-baik berzikir ialah mengingat kematian. Ada begitu banyak zikir, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdul-abdulnya zikir la ilaha illallah. Ada juga zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga zikir subhanallah wa bihamdihi. Tapi Rasulullah mengatakan dengan sangat indah dengan sabdanya, khairuz zikir, sebaik-baik berzikir ialah mengingat kematian. Mudah-mudahan dengan kita banyak mengingat kematian bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimil karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawalah. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur juyusal muslimin ya Allah. Allahumma ansur juyusal muslimin ikhwanana al mujahidin fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur juyusal muslimin ikhwanana al-mujahidin fi Masjidil Aqsa. Allahumma ansur juyusal muslimin fi ayyil makan, khassan fi biladina hada Indonesia, khassan fi qaryatina hada Aceh Tamiyah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami pernah mendengar Rasul-Mu bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan berpuasa dengan penuh keimanan dan keyakinan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu, yang telah terdahulu. Kami mengharapkan ampunan itu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa orang-orang yang terdekat dengan kami ya Allah. Ampunkan dosa suami kami ya Allah. Ampunkan dosa istri kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa orang yang pernah berbuat baik dan berjasa dalam hidup kami ya Allah. Ampunkan juga orang yang pernah berbuat jahat, menjahati kami, memfitnah kami, menggosipi kami ya Allah.
Ampunkan semua orang-orang yang kami kenal ya Allah, maupun orang yang tak kami kenal ya Allah. Ampunkan seluruh kaum muslimin seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya ya Allah. 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak rahimnya, tumpah darahnya, bercucuran air matanya, menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan tiduran kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang selalu mendoakan kami ya Allah, yang selalu berkorban untuk kami ya Allah, yang menahan keinginannya membeli baju baru, seragam baru, sandal baru, pakaian baru di hari Lebaran. Dia belikan untuk kami, dia tak membeli untuknya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkan juga seorang lelaki yang nama kami dipintikan dengan namanya. Itulah ayah kami ya Allah. Lelaki yang selalu menyembunyikan rasa sakitnya, tak pernah mengeluh di depan anaknya. Ia menahan semua rasa sakitnya ya Allah. Ampunkan ayah yang bertanya kabar melalui lisannya ibu. Ampunkan ayah yang memberikan uang saku melalui lembutnya tangan ibu. Ampunkan ayah yang selalu terlihat cuek, tak peduli, padahal selalu bertanya melalui ibu. Ampunkan ayah ya Allah yang bahkan rela mengutang untuk anaknya, bahkan rela mengambil jalan yang haram untuk kehidupan keluarganya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkan kedua orang tua kami ya Allah. Jikalau hari ini ayah dan ibu sakit, sembuhkanlah ya Allah. Jikalau hari ini mereka sedih, bahagiakanlah ya Allah. Jikalau hari ini mereka sedang sedih, bahagiakanlah ya Allah. Jikalau hari ini mereka sedang sempit, lapangkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Belum sanggup kami membayangkan ya Allah, saat matanya tak lagi dapat terbuka, saat tangannya tak lagi dapat menghapus air mata, saat tubuhnya diselimuti dengan kain kafan, saat jantungnya tak lagi dapat berdetak, saat tubuhnya tak lagi dapat bergerak. Panjangkan umur orang tua kami ya Allah. Berikan keberkahan dalam umur yang panjang itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jikalau Engkau hendak mengambil nyawa mereka, lembutkan urusan itu ya Allah. Mereka sangat menyayangi kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang telah tiada, yang telah pergi menghadap-Mu ya Allah, ampunkan mereka ya Allah. Jangan Kau siksa mereka dalam kubur ya Allah. Cukuplah dosa kami yang tanggung, jangan sampai orang tua kami ya Allah. Kami sayang pada mereka, kami rindu pada mereka, kami sakit merasakan rindu untuk mereka yang telah tiada ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang semulia-mulianya. Angkat derajat mereka ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah. Innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma kama rahimuna. Allahumma ighfir lahuma ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami, jikalau Engkau hendak mengambil nyawa kami yang
di waktu yang belum kami ketahui. Jadikan akhir hayat kami dapat mengucapkan kalimat biqauli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wadhkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.